tolabuka minhu ittihamun lahu wa tolabuka lahu ghaibatan minka anhu wa tolabuka li ghairihi likillati hayatika minhu wa tolabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Nikmatnya ya bahasa tolabuka minhu. Kalau kita mantong, kalau artinya pantolabuka lagi di mubtada. Tolabuka minhu, memintanya kita kepada Allah. Kita minta dari Allah. Minta apa saja? Ittihamun lahu, berarti nyangka goreng ka Gusti Allah. Nyangka Allah mau ngerijian, mau ngenta rizki ya. Kalau kita minta rizki dari Allah, sama dengan kita menganggap bahwa Allah itu tidak memikirkan rizki kita. Wa talabuka lahu, kita minta kepada Allah untuk Allah. Ghaibatan minka anhu, sama dengan kita nganggap tidak ada dari Allah. Wa talabuka li ghairi, kita minta untuk selain Allah. Likillati hayatika minhu, ka era ka Gusti Allah. Wa talabuka min ghairi, nyata kasalian ti Allah. Liwujudi bu'dika anhu, menandakan kita jauh dari Allah. Jadi serba salah ya. Serba salah ya. Mending orang bacalah substansi aja Pak. Substansi, keseimbangan antara meminta dan kepasrahan. Kalimat inti: satu, ittihamun, artinya salah sangka. Dua, ghaibatun, artinya kehilangan. Tiga, bu'dun, artinya jauh. Masalah: saling terjebak ketika meminta, menganggap Allah belum mengetahui keperluannya. Bahkan ketika meminta ia memaksa. Ulangi, apabila kita minta rizki dari Allah, sama dengan kita punya prasangka bahwa Allah itu tidak memberi. Kunaon make menta bisi itu dibere. Wa talabuka, dan ketika kita meminta lahu kepada Allah, sama dengan menganggap bahwa kamu itu hilang dari pandangan Allah. Dan ketika kita meminta kepada selain Allah, kita meminta untuk selain Allah, dianggap bahwa kita tidak punya rasa malu kepada Allah. Dan ketika minta selain dari Allah, berarti kita jauh kepada Allah. Ngentati Allah Gusti, pasian abdi rizki ti Gusti, cek Gusti teh geus aya kabeh ki jangker maneh teh. Heuh dinya. Gusti, abdi mah nyuwunkeun rizki kanggo keluarga abdi aya eta oge sarua jang. Abdi mah nyuwunkeun rizki kanggo jalan ka Gusti, nya geus ditangtukeun ku aing oge jalan ka aing. Kumaha atuh aing ngadoa model kitu? Kita berdoa bukan karena kita menginginkan. Kita berdoa karena kita diperintahkan untuk berdoa. Diijabah jeung henteu nama kumaha saha we. Ini kepanjangan dari kepasrahan. Di bawah sudah dijelaskan bahwa saat kita memohon kepada Allah, jangan pernah kita memaksa kepada Allah. Jangan kita pernah berputus asa. Jangan kita punya prasangka bahwa Allah tidak akan mengijabah doa kita. Pandiara itu jelaskan. Hiji ngadoa teh mun menta ka Allah teh tong boga kayakinan putus asa. Da geus bebeakan ngadoa mah. Ngan ku Allah can diijabah keneh. Prasangka anu putus asa ka Allah. Atawa ari Allah teh ngaijabah moalnya kana doa urang. Berarti eta melayu syaki kana katanya mang ka Allah. Mintalah kepada Allah karena Allah meminta.
fanad'u ilaika kama amartana, gitu kan, seperti apa yang kau perintahkan. Fastajib du'aana kama wa'adtana, seperti yang kau janjikan. Abdi mah nyuhunkeun ka Gusti, pedah piorang Gusti we kedah nyuhunkeun. Atuh bade diijabah oge mangga, pedah Gusti we kantos ngajanjikeun. Ngiringan kumaha saena da sadaya nu aya dina diri abdi tos ditanggal waler ku Gusti. Meminta harus, tapi jangan mengatur Allah. Lakukan kepasrahan. Lakukan kepasrahan kepada Allah. Urusan mere jeung teu mere nama la fima yurid laisa fima panjegdana, sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginanmu. Dan dalam waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan waktu ditentukan olehmu. Padiana geus dijelaskeun. Ulaki ayeuna Gusti najan ngomongna al ajal aluhan asa la mulki Sulaiman wa Daud alaihi salam bi akil Injil wa Taurat wa Zabur wa bi akil Furqan wa bi akil Jabdum hayusin gitu. Antas tajiba da'una ya Allah. Entong teh kapaksa ayeuna Gusti. Awas mun teu ayeuna. Cek alo teh Aisyah waras henteu. Ngancam ka aing neuh teu pira ti hang masigitna murag kana hulu paeh harita oge. Jangan pernah memaksa. Bahkan ya, ini di luar pembahasan ini. Saya pernah belajar berdoa kepada seorang ulama yang tidak pernah mau disebut ulama, tapi beliau adalah mursyid salah satu thariqah di Jawa Barat. Encep, deh, teu geunaheun orang thariqah teh urang teh mulia we. Mangga awas ieu doa ti Bapa. Nanging tong niat maca. Tong hayang ngadoa. Oh, ieu kolot teh lieur jeung. Uy handai pangarsaanya. Sumun ku encep awaskeun ieu doa. Tapi entong niat maca, entong hayang maca. Mending tuturkeun we raos encep dina maca doa ieu. Liweina biwir encep diliweikeun ku Gusti, bijilna sora encep disorakeun ku Gusti, atuh ngadoana encep ieu ge ditakdirkeun ku Gusti. Ngeunah teh geura. Tah ngeunah kumaha carana? Cobaan kieu Pak, cobian sok. Allahumma atuh eta marek maca. Ari nu maca mah kawas nu ngaleseng. Jadi nu dipuji teh nu nyieun lesenganana. Tahu ngaleseng teh? Teu nyaho ngaleseng. Eta ning ceramah budak waktu dirinya ning. Budak leutik, anak kecil pas waktu samen pan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade maoskeun. Maoskeun surat Al-Fatihah. Dina surat Al-Fatihah ayat 7 ayat anu kahiji eta bismillahirrahmanirrahim. Nuduhkeun kana namun dia Rahmanir Rahim Allah. Anu kadua eta mah ngaleseng. Alus nu ngaleseng, nah alus nu nyieuna. Salah cenah. Sanes kitu. Tuturkeun. Akhirnya memakai rasa. Belum sempat doa itu dibacakan, akhirnya menetes air mata kita. Gusti, kuti takdir kena abdi ngadoa oge meureun Gusti teh geus merhatikeun kami. Ndak jadi baca doa itu. Kunaon teh jadi cep? Teu kuat tangke malam ikalami kuat sok we dengan eta. Jadi boro-boro pikiran ijabah ngarasakeun doana kitu beres-beres. Seperti itu. Kalau ingin lebih dipermudah adalah seperti layaknya seorang yang mencintai membaca surat yang diberikan oleh kekasihnya. Didurug-dukeun atas sakalimat-sakalimat. Dibaca celengok tangkeup heula geus soek kertas teh hijikeun deui. Dinikmati.
Makanya kadang-kadang kita berdoa teh siga nu ngalesang ka Gusti. Komo doaan waqiah panjang pan. Allahumma in katabtani fi kulli kitabin sakiyan wa marhuman wa tuban wa baj'alni min warahun wa tuban mil khairat. Panjang di doa teh ngomong. Ada cek Gusti. Lieur teh sia ngadoa anak lieur. Komo aing ge ijabahna. Maka berdoa itu sesuai yang diperintahkan oleh, tetapi ijabah itu sesuai kehendak Allah, nikmat gitu. Baik. Ma min nafsin. Naon teh mana eta kadinya lieu? Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ulangi. Ma Min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdi. Ma min nafasin, tidak ada satu nafas pun tubdihi yang Allah berikan kepadamu illa walahu qadarun fika, kecuali dalam setiap napas itu Allah tentukan takdir kepadamu, yumdihi yang ditetapkan kepada kita. Hari takdir teh lain sapoeun ujang. Tapi takdir teh sanaon, sanapaseun. Sadetak jantungan. Detak jantung yang tadi berbeda takdirnya dengan detak jantung yang sekarang. Cuman kita kadang-kadang yang tidak berpikir ke situ. Substansi, umur atau kesempatan. Kalimat inti satu napasin artinya nafas, kedua qadarun artinya kerelaan. Masalah, seorang salik sering lupa napas itu sesuatu yang sangat berharga dan berguna. Baik, ayo salik. Labbaik. Ini bernapas atau tidak? Napas. Ada satu hadis yang dulu saya hafalkan, kira-kira 30 tahun yang lalu. Saat umur saya waktu itu 5 atau 6 tahun. Pertama kali suruh ceramah. Kayak naon teh poho deui. Aduh eta tadi ingat aya jadi poho. Dina perkawis syukur pan baheula teh nu pasti mah teh jelema teh syukuran. Da jarang di nu kamaotan ceramah mah. Heeh, maneh mah nyieuna materina materi syukuran we. Toh kitu nikmati Allah teh loba moal ka itu. Terus tepikakeun waan naon teh. Hadis Rasulullah. Aduh. Poho tidak dilangkahkan saat kaki seorang abid hatta yus'ala an umrihi fi ma'afnaha la tazul wa'an ada la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fi ma'afnaha wa an ilmihi fi ma fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma faqah wa an jasadihi fi ma ablah. Rawahu Tirmizi. Di sana dikatakan bahwa nikmat terbagi 4. Yang pertama an umrihi fi ma'afnah, eta umur dipakai naon. Lalu kita lihat dalam syarah kitab tersebut lah poho deui. Dina kitabna teh naon sarahnya bahwa ternyata Allah itu tidak menghitung umur kita dengan tahun, tidak dengan bulan, tidak dengan minggu, tidak apalagi dengan hari. Karena yang menghitung hari itu hanya Krisdayanti waktu itu. Menghitung hari tidak dengan hari, tidak dengan jam, tidak dengan detik, tapi Allah akan menghitung umur kita itu per nafas. Jadi engkete di arah-arah masyar teh urang teh tanya nanti per nafas. Napas maneh nu ka 7.820.000 30 hiji.
dipakai naon ieu? Ngomongkeun rana Gusti neraka gitu. Setiap nafas yang akan dihitungnya umur kita. Gitu. Jadi tidak ada satu nafas pun yang Allah lepaskan dari takdirnya. Setiap nafas ada takdir, setiap nafas ada ketentuan, setiap nafas ada kesempatan. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Saya mau berdongeng, tapi dah geus sare. Kemai. Pada zaman dahulu hiduplah, sebentar dulu, di dongeng gini diriwayatkan dari Syekh, aduh ya itu nuh teki itu bisa mikir Rajab bin Dib. Beliau adalah keturunan Rasulullah, mursyid dalam satu tarekat dari Syria, dari Syam. Kami bertemu waktu itu dalam Multaqa Sufi Alami di Hotel Borobudur Jakarta. Karena waktu itu mutarjimnya sudah agak oleng, nunutan penerjemahannya. Dan itu kemudian fi mutarjim hina fi ana insyaallah anda arif al-lugha arabiyah qalil baqalil insyaallah. Ya faddal anta mutarjim. Dia menceritakan gini. Katanya zata yaumin, antum dia bahasa Arab benernya, pada suatu hari di sebuah perkotaan di Yaman tua, yaitu di kota Sana'a. Zaman dahulu dia bentuknya pantai. Adalah hiduplah seorang yang miskin. Saking miskinnya dia tidak punya rumah sehingga dia diam di atas perahu. Pemuda tersebut lalu lama kelamaan menikah dengan orang miskin lagi dan hidup di atas perahu. Lalu keduanya menikah dan memiliki seorang anak. Lalu dia memiliki seorang anak dan anaknya lahir dan tetap tinggal di atas perahu. Seumur hidup dia, karena dia miskin, dia tidak pernah merasakan nikmatnya hidup sama sekali. Hanya makan dari apa yang dia dapatkan dari laut, dari hasil memancing, dan dia makan sehari-hari, sisanya dijual untuk dibekai kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari anaknya bermain di pantai bersama anak-anak yang lain. Lalu anak-anak yang lain menceritakan kepada anaknya tersebut tentang nikmatnya khubz atau roti. Jadi didongengkeun nikmatna roti. Urang ngabieudahar jeung roti ngeunah. Si Ujang ieu mikir, ai roti teh naon? Allahu Akbar. Ari maneh teh nyaho roti. Henteu ku banget ting si miskin teh. Aing maneh sok dahar naon lauk we ngapoe oge tara make roti. Akhirnya setiap hari dikatakan begitu, akhirnya dia lama kelamaan bilang juga sama bapaknya. Saat mereka berkumpul bersama ibu dan bapaknya, anak itu mengatakan, "Bapak, kenapa kita ini tidak pernah makan roti, selalu makan ikan? Aden pengen tahu gimana rasanya roti." Pamajikan ngentar roti mah teu dibere, tapi dibere budak hayang roti mah nyot teh kana hate bapana. Gusti, badingku miskin abdi, tapi ka budak can pernah ngasaan roti. Allahumma bijahil anbiya wa bina, dengan kemuliaan para nabi dan dengan kesucian anakku yang kau titipkan kepada kami. Fastajib du'a'ana bi uklil hubzi, maka ijabahlah doa kami untuk memakan roti. Lalu pada malam harinya suaminya tetap memancing ikan dengan tangan kan. Lalu memancing ikan, lalu dia dapatkan ikan yang perutnya sedikit kembung, tong nepuk aing. Perutnya kembung. Lalu dia katakan, istriku, ini untuk sarapan pagi anak kita. Lalu dibelahlah perutnya itu ikan tersebut, dan di dalamnya ada segumpal batu. Lalu dia cuci, "Pak, ieu lauk ieu mah geuningan aya batuan kieu." "Batu naon sia teh?" "Teuing ieu batu kieu geuningan ieu gede." "Oh nya batu naon?" "Cing atulah jual kenyakan dituju."
tolong jualkan, mungkin laku batu ini, tolong jual. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk membeli apa? Roti. Esok paginya sang suami ini berjalan dengan penuh kebingungan. Datanglah ke satu toko perhiasan atau ke tempat orang, kerumunan orang. Dan dia katakan, barangkali ada yang tahu ini batu apa dan barangkali berharga, ada yang bisa membelinya. Maka kagetlah orang tersebut. Dari mana kamu mencuri itu? Boro-boro mencuri, iya, aing mek nawarkeun iya. Tanyalah ke toko perhiasan, kami tidak sanggup, kami tidak tahu, kami tidak sanggup, takut kami nanti yang disalahkan. Nah jadi disalahkan cuma. Datanglah dia ke toko perhiasan. Lalu ditelitilah oleh toko perhiasan. Dari mana kamu dapatkan? Saya tadi malam memancing, lalu mendapatkan ini. Siapa orang yang sudah tahu? Yaitu kerumunan orang yang tadi. Lalu toko perhiasan mengatakan, la ya'rifuhu illal amir. Tidak ada yang tahu harga ini kecuali gubernur. Berjalanlah dia dengan tukang perhiasan ini ke tempat gubernur. Dan gubernur mengatakan, la ya'rifuhu illal malik. Tidak ada yang tahu ini harganya kecuali raja. Akhirnya berangkatlah dia ke tempat raja. Cek aing mah beli roti beres bener. Datanglah kepada raja. Lalu raja berbicara dengan amirnya, dia dengan polosnya berdiri menunggu sang raja. Akhirnya sang raja turun datang dan mengatakan, ada apa? Ini ada orang mendapatkan ini. Dari mana kamu mendapatkan berlian sebesar ini? Berlian itu apa? Ya sudahlah kalau kamu tidak tahu berlian. Perhiasan ini. Itu bukan perhiasan. Saya memancing dan di dalam perut ikannya ada itu. Saya tanyakan, barangkali ini laku untuk dijual untuk makan kami. Kami pun tidak tahu, kata raja, harganya. Karena baru kali ini menemukan berlian sebesar ini. Sudahlah begini. Supaya imbang harganya, kamu dan keluarga kamu, saya kasih waktu 7 jam untuk menjadi raja. Kamu bisa ambil apa yang kamu mau, kecuali permaisuriku. Apa yang kamu mau, penjaga tidak akan melarangnya. Lakukan sesuka hatimu. Kami akan pindah dulu ke tempat lain. Biarlah kamu jadi raja selama berapa jam? 7 jam. Kamu mau ambil seluruh emas yang ada di gudang, ambil saja semua. Kamu mau ambil apapun terserah kamu. Kamu rajanya yang punyanya. Saya tidak berhak. Dan saya larang semua pengawal untuk menghalangi kamu. Baik. Baningku mahal na eta berlian. Akhirnya dia panggillah keluarganya. Pak, mana roti teh kelajang. Karek tepi ka dieu heula perjalanan Bapak. Lalu masuklah ke dalam istana. Da tadi nagaya ka naon? Roti. Tah, seungit jang. Ini harum apa Pak, kok tidak bau ikan? Bukan, ini bau roti. Ayo masuk, sup teh ka dapur. Didar kobe pancape sapopoe teh beuneunan teh karaja teh. Makan akhirnya subuh beuteung. Reupe sare. Keur subuh teh amureuna akhirnya tertidur semuanya. Lalu tiba-tiba datang pengawal membawa senjata. Bangun! Bangun! Cepat keluar dari sini! Keluar, ini sudah 7 jam. Aduh, hekcan nyokot nanaon. Dan naon teh tadi teh? Sare teh. Akhirnya diusirlah dia dari kerajaan itu. Kira-kira dia rugi atau untung? Begitupun kita, saudara. Nah jadi kau orang. Dongeng itu dongeng kita. Allah berikan sesuatu yang lebih mahal dari segala sesuatu, yaitu qalbu dalam diri kita. Dia lebih mahal dari segala sesuatu sehingga tidak ada yang dapat memperkirakan harganya. Lalu Allah beri umur kita selama di dunia ini. Hektah keur ngahargaan ieu qalbu maneh, sok tah maneh hirup sakieu tahun takdir.
Lalu ternyata kita di dunia ini makan, tidur, gawe teu pararugu, gawe jeung pamajikan, dahar deui, sare deui. Lalu tiba-tiba nanti datang malak Azrail, penggawalna Allah. Hudang sia, dicabut nyawa. Rugi atau tidak? Rugi, karena selama hidup di bumi ini tidak ada yang kita lakukan kalau baranghakan aja yang molor. Atuh nu ngadahar roti sakitu lobana deui sariri laki teh meureun geus hayang ngising deui. Lapar deui nya aya untung nu santeuna si ujang ngasaan roti urang kitu. Tapi seandainya saat dia di istana itu harta bendanya diambil, benar tuh? Nyokot bahartana, nyokot emasna, beungar moal tah. Maka jangan pernah menyia-nyiakan umur. Ingat, waktu berputar maju tidak mungkin bisa kembali. Kita bertambah umur, setiap napas bertambah umur kita, tidak bisa dikembalikan lagi. Maka setiap nafas ada takdir di dalamnya. Pergunakan kesempatan ini sebaik-baik.